perkenalkan nama saya Adam Satria Wibowo, Prodi Manajemen, nomor NIM 20204101170. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ragam bahasa, yaitu ada ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan ada beberapa bagian. Yang pertama ragam bahasa cakapan, ragam bahasa pidato, ragam bahasa kuliah, dan ragam bahasa panggung. Terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Diana Triwayuni dengan NIM 2020410063. Saya di sini akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh teman saya, dan saya akan mengulang sedikit apa itu bahasa lisan. Ada yang tahu apa itu bahasa lisan? Atau ada yang ingat? Ya, tepat sekali. Bahasa lisan itu adalah suatu komunikasi yang cara penyampaiannya atau cara pengungkapannya itu dibawakan oleh mulut. Kemudian, contoh dari bahasa lisan itu sendiri, saya ambil dari dua contoh. Yang pertama, cara penggunaan bahasa yang disampaikan oleh seorang presenter, dan yang kedua oleh seorang pembawa berita. Yang pertama, oleh seorang presenter. Seorang presenter itu cenderung lebih menggunakan bahasa yang santai. Terlebih lagi, presenternya ini adalah presenter infotainment. Dan sehingga mereka itu harus menyesuaikan dengan tema atau konsep acara yang mereka bawakan. Dan yang harus diperhatikan pada penggunaan bahasa atau pemilihan bahasa ragam ini, yang harus diperhatikan adalah pemilihan kata yang tepat. Yang kedua, penegasan pada artikulasi, kemudian intonasi, dan yang terakhir adalah penggalan kata atau kalimatnya. Contoh seperti pembawaan seorang presenter infotainment. Oh, hai. Kembali lagi bersama saya Diana Triwayuni. Dimana lagi kalau bukan Insert Today. Selama 30 menit ke depan, saya akan menemani Anda untuk mengupas tuntas kehidupan selebritis. Penasaran? Jangan kemana-mana, tetap di Insert Today. Itu adalah contoh dari seorang presenter. Yang kedua, oleh seorang pembawa berita. Seorang pembawa berita cenderung menggunakan bahasa yang lebih resmi, baku, dan formal. Kemudian yang dimana bahasa resmi ini digunakan pada saat penyampaian berita atau memberikan informasi yang bersifat, topiknya ini bersifat serius. Dan yang perlu diperhatikannya lagi adalah pemilihan katanya yang tepat juga, kemudian penegasan pada intonasi, artikulasi, dan penggalan kata atau kalimatnya. Contoh dari seorang pembawa berita adalah seperti: selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Diana Triwayuni yang akan membahas berita yang terbaru dan teraktual hari ini. Seperti itu. Jadi untuk contoh dari yang saya ambil itu adalah penyampaian seorang presenter dan seorang pembawa berita. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Rian Dan Wijaya, saya dari kelompok ragam bahasa. Saya ingin menjelaskan tentang ragam bahasa. Ragam bahasa itu kan ada dua, tertulis dan tidak tertulis, atau lisan. Yang saya akan jelaskan di sini yaitu tentang ragam bahasa tulisan yang tertulis. Ragam bahasa tertulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara virtual, atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan tentang tata cara penulisan kosakata. Dan adapun ciri-ciri ragam bahasa tertulis yaitu yang pertama, tidak memerlukan kehadiran orang lain. Tidak memerlukan kehadiran orang lain ini
Ya ibarat kita membaca blog, tapi kita ya nggak perlu sih nunggu perlu kehadiran si blogger itu. Yang kedua, unsur gramatikal dinyatakan secara lengkap, yaitu ya ini harus dinyatakan secara lengkap biar nggak membingungkan si pembaca. Yang ketiga, tidak terikat ruang dan waktu. Ya, kita bisa baca ini kapan aja dan di mana aja. Dan 4, dipengaruhi tanda baca dan ejaan. Ini itu supaya tidak membingungkan si pembaca. Adapun kelebihannya yaitu info yang disajikan bisa dipilih sebagai sarana memperkaya kosakata, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud, memberikan informasi atau mengungkapkan unsur-unsur emosi sehingga mampu mencanggihkan wawasan pembaca. Dan kelemahannya yaitu tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Dan yang kedua yaitu yang tidak ada dalam bahasa tulisan tidak dapat diperjelas atau ditolong. Oleh karena itu dalam bahasa tulisan diperlukan kesesamaan yang lebih besar. Ya, sekian dari saya. Selamat pagi, perkenalkan saya Vivin Mada Juliska dengan nomor induk mahasiswa 2020410103. Saya berasal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa saja sih itu contoh ragam bahasa tertulis. Nah, kita tahu bahwa ragam bahasa tertulis merupakan ragam bahasa tulis yang digunakan melalui media tulis, tidak terkait ruang dan waktu, sehingga diperlukan kelengkapan struktur sampai pada sasaran secara visual atau bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Nah, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Oleh karena itu, dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis diperlukan kecermatan dan ketepatan di dalam pemilihan kata, penerapan kaidah ejaan, struktur bentuk kata, dan struktur kalimat, serta kelengkapan unsur-unsur bahasa di dalam struktur kalimat. Ragam bahasa ini menggunakan ejaan untuk menata kosakata dan bahasanya. Contoh ragam bahasa tulis yakni seperti koran, surat kabar, laporan pekerjaan, karya ilmiah, dan masih banyak hal lainnya. Contoh kalimatnya seperti ini. Yang pertama, Nia sedang membaca surat kabar. Dan yang kedua, Ari mau menulis surat. Yang ketiga, mereka bertempat tinggal di Menteng. Sekian penjelasan dari kelompok 6. Jika ada perkataan dari kami yang menyinggung perasaan seseorang, kami memohon maaf. Akhir dari semuanya, saya Vivin Manda Juliska sebagai perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.